181. Ashifa dan Rafa berada di dalam mobil yang mana Rafa yang sedang menyetir dan Ashifa yang duduk di sampingnya. Ashifa menoleh ke arah suaminya yang melihat sang suami tampak penuh dengan pemikiran. "Kak Rafa baik-baik aja?" tanya Ashifa. "Tadi saat aku masuk ke ruangan perawatan Z, aku bertemu dengan Abian di dalam ruangan perawatan Z," ucap Rafa membuat Ashifa melihat dengan serius. "Lalu Kak Rafa dan Kak Abian bicara?" tanya Ashifa. "Dia mengatakan ingin rujuk dengan Z," jawab Rafa. "Lalu Kak Rafa sendiri bagaimana?" tanya Z. Rafa diam sejenak yang tidak langsung menjawab pertanyaan Ashifa. Sebelumnya Kak Abian juga pernah mengatakan itu pada Ashifa saat Ashifa menemani Z ke kantor pengadilan agama dan kami bertemu dengan Kak Abian yang katanya dia ingin berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dan seperti yang Kakak bilang dia ingin rujuk dengan Z dan saat itu Z dengan tegas mengatakan tidak ingin rujuk. Ashifa ingin mengatakan itu pada Kak Rafa, tapi belum sempat aja mengatakannya, ucap Ashifa yang mengatakan apa yang pernah dibicarakan Abian kepadanya. Dia mau rujuk dengan sesuka hatinya. Dia seenaknya mengatakan untuk berpisah dengan Z menjatuhkan talak pada Z dan sekarang ingin rujuk dengan Z. Dia terus saja melakukan semua dengan keinginan. Kenapa mudah sekali dia ingin melakukan semua itu, ucap Rafa yang terlihat marah dengan Abian. Apa itu artinya Kak Rafa tidak ingin Z dan Kak Abian rujuk? Tanya Ashifa. Aku tidak tahu Ashifa. Harus mengatakan apa? Melihat Z yang begitu menderita membuatku tidak bisa membiarkan dia kembali ke dalam penderitaannya. Tadi aku juga tidak ingin campur. Tetapi jika sudah melihat seperti ini, bagaimana tidak ingin ikut campur dan aku juga tidak bisa melihat Z menderita lagi yang kita tahu Abian tidak konsisten dan bahkan bisa-bisanya menggunakan pengacara dalam perpisahan mereka dan yang paling parahnya orang tua dari wanita yang menjadi orang ketiga dari rumah tangga mereka sendiri, ucap Rafa Yabek tidak bisa membiarkan sang adik rujuk begitu saja dengan Abian. Kak Rafa, Ashifa mengerti dengan apa yang Kak Rafa khawatirkan sebenarnya. Namun Ashifa juga melihat kesungguhan hati Kak Abian dalam pertahankan rumah tangganya dan ia masalah pengacara. Ashifa rasa Kak Abian memang tidak menggunakan Om Danu sebagai pengacaranya dan mungkin Shira yang bertindak sendiri dan kita kemarin juga mendengar hal itu, ucap Ashifa yang mengeluarkan pendapatnya. Aku juga tidak tahu Ashifa harus percaya yang mana, sahut Rafa yang memang terlihat penuh dengan kebingungan. Ashifa menghela napasnya dan menggenggam tangan suaminya. Jika memang Kak Abian tulus dan sungguh-sungguh ingin bersama dengan Z memperbaiki rumah tangganya, ada sebaiknya kita mendoakannya dan jangan menjadi penghalang untuk mereka. Maaf Kak Rafa jika kali ini Ashifa lebih mendukung apa yang diinginkan Kak Abian, sahut. Karena Ashifa sangat ingin melihat Z dan Kak Abian baik-baik saja dan pernikahan mereka yang tetap menjadi utuh, ucap Ashifa yang tidak sama pendapatnya dengan suaminya. Bukannya kamu sendiri yang mengatakan, jika Z bahkan menolak keras untuk rujuk yang artinya Z juga tidak akan bahagia dalam pernikahannya. Jika kembali dipaksakan, ucap Rafa. Tapi Ashifa tidak melihat itu dari Z. Mungkin Z hanya butuh waktu dan lihatlah Kak Rafa sekeras apapun Z untuk berpisah. Jika Allah berkehendak lain maka tidak akan bisa. Contohnya di saat persidangan putusan cerai mereka yang di saat ingin ketuk palu. Tetapi Allah memberikan ujian dengan Z berada di rumah sakit dan ketuk palu tidak terjadi dan mungkin ini semua juga sudah diatur oleh Allah dan pasti ada rencana yang indah darinya, ucap Ashifa dengan lemah lembut bicara. Rafa diam yang tidak bisa berkata apa-apa untuk menanggapi kata-kata istrinya. Dia juga tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Aku tidak bisa berpikir jernih Ashifa. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Z, sahut Rafa yang tidak bisa berpendapat apa-apa lagi. Ashifa paham itu, sahut Ashifa meletakkan kepalanya di bahu Rafa dan menghela napas beratnya. Aku bilang keluar dari sini. Usir Z pada Abian yang mengunjungi dirinya. Setelah 1 hari kondisi Z memang sudah lumayan dan Abian langsung menjenguknya dan pasti marah-marah. Aku tidak akan pergi, sahut Abian dengan tenang menghadapi kemarahan Z. Ya sudah kalau tidak mau pergi. Biar aku saja yang pergi, sahut Z dengan ancaman yang ingin turun dari ranjang dan Abian langsung menghentikannya. Z kamu apa-apaan sih, ucap Abian mencegah Z.
Jangan menyentuhku, sentak Ze dengan penuh emosi yang menggebu-gebu saat Abian memegang lengannya yang ingin mencegahnya. Kita masih suami istri, tegas Abian menekan suaranya. Suami istri katamu, kau sudah menjatuhkanku talak di hadapan keluargaku. Bentak Ze, talak itu tidak sah dan itu talak satu yang artinya. Kita masih suami istri, tegas Abian dengan menekan suaranya yang melototkan matanya pada Ze dan mereka berdua saling menatap dengan tajam. Namun Ze langsung mendorong dada Abian yang tidak ingin dekat-dekat dengan Abian. Mau itu talak satu atau berapapun. Bagiku kau bukan suamiku. Jika kau tidak ada niat untuk menceraikanku, kau tidak akan menjatuhkan talak di depan orang tuamu, orang tuaku dan juga wanita itu, teriak Ze. Itu karena kau yang memintanya. Sahut Abian yang juga tidak kalah berteriak pada Ze dan hal itu membuat Ze kaget. Soal itu saja kau langsung menurutinya, desis Ze dengan suaranya yang pelan. Abian memijat kepalanya yang terasa sangat berat, kenapa kau selalu mengujiku Ze? Apa kau sengaja mempermaikanku dengan semua ini? Sahut Abian dengan suara beratnya, bukan aku yang mempermaikanmu, tetapi justru kau. Bukan kau yang menginginkan perpisahan di antara kita, supaya kau bisa bersama Shira. Apa kau tidak memikirkan bagaimana perasaanku saat ini? Abian, aku hanya ingin berpisah darimu itu saja. Aku sudah capek melihat semua ini, tegas Ze. Tapi aku tidak melakukan hal itu. Aku sudah menjelaskan semua kepadamu dan seharusnya ada kesempatan untuk memperbaikinya. Alasan aku mempertahankan rumah tangga ini, karena aku benar-benar jatuh hati padamu. Ze, sangat sulit bagiku untuk bisa jatuh hati pada wanita manapun dan aku harus jujur mengakui. Jika aku memang menyukai Ashifa dan sangat kecewa dengan pernikahannya. Tetapi tidak ada yang menduga, jika kamu yang wanita bukan kriteriaku, bisa menarik perhatianku dan jatuh jati padamu dan itu menjadi alasanku yang tidak mungkin melepaskanmu, tegas Abian yang berbicara lembut yang mencoba untuk meluluhkan hati Ze. Namun Ze hanya diam saja mendengar kata-kata Abian. Bersambung 182. Keduanya yang berada di ruangan itu masih dalam situasi keheningan dengan Ze yang mendengar kata-kata Abian dan tidak tahu juga apa yang dipikirkan Ze saat ini. Ze, kasih aku kesempatan satu kali saja, sahut Abian yang kelihatannya memang begitu serius untuk memperbaiki hubungannya dengan Ze. Namun tiba-tiba Ze terlihat pusing dengan Ze yang memegang kepalanya yang membuat Abian heran melihatnya. Ze, kau baik-baik saja? Tanya Abian yang mendekati Ze dan kembali memegang lengan Ze yang ingin tahu kondisi Ze. Aku akan panggil dokter, ucap Abian yang langsung bertindak untuk memanggil dokter agar Ze langsung diperiksa. Abian menemui Sander, Sania, Ardi, Rafa, Sofia dan Ashifa yang mereka berbicara di kantin rumah sakit. Untuk apa kamu mengajak kami untuk bertemu? Tanya Sania dengan datar. Aku ingin membatalkan perceraianku dengan Ze, jawab Abian yang langsung menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Enak sekali kamu mengatakan hal itu, sahut Sania yang sensian. Sania sudah, tegur Ardi yang membuat Sania menghela napasnya yang memang pasti emosi mendengar apa yang dikatakan Abian. Mungkin ini membuat kalian marah dan berpikir saya hanya ingin mempermainkan Ze. Tetapi tidak sama sekali. Saya tidak pernah bermaksud ingin mempermainkan Ze atau untuk mempermainkan pernikahan kami. Tetapi memang pada kenyataannya, saya ingin memperbaiki rumah tangga saya dan juga Ze, ucap Abian dengan tulus dan kelihatannya sangat serius. Kamu sudah menceraikan Ze Abian dan lagian putusan pengadilan juga sudah ada dan usaha atau keinginan kamu sudah tidak berarti lagi, ucap Sander. Hanya talak satu dan itu bisa rujuk dengan syarat yang ada dalam syariat Islam dan tanpa saya mengatakan apa itu syaratnya. Om tante dan semua yang ada di sini pasti tahu, ucap Abian. Kamu ingin rujuk sementara Ze sendiri tidak menginginkannya, sahut Rafa. Aku akan berusaha. Ini kesalahanku dan aku yang akan bertanggung jawab untuk semua ini, sahut Abian dengan yakin. Lalu bagaimana dengan wanita yang bersamamu itu? Bukannya dia sedang menunggu masa lajangmu? Bukannya dia sedang menunggu kau dan Ze berpisah dan bahkan keluarganya juga menginginkan hal itu dan tidak hanya keluarganya. Keluargamu juga, sahut sinis Sofia. Tante aku, kami tidak tahu menau masalah itu, sahut Fanya yang tiba-tiba memotong pembicaraan Abian yang pasti ingin membela orang tuanya. Mama,
Papa, lirih Abian. Fanya dan Lucky pun menghampiri Abian dan yang lainnya dan Ashifa memberikan mereka tempat untuk duduk yang memang alangkah baiknya saling bicara dulu. Sungguh kami tidak tahu apa-apa atas apa yang terjadi. Mungkin saya ibunya Reval menginginkan menantu yang pasti yang terbaik untuk putra saya dan saya tidak mengatakan jika Z bukan yang terbaik dan kami menjodohkan Abian dengan Shira. Karena kami mengenal baik Shira seperti apa dari agama dan juga kepribadiannya, ucap Fanya menjelaskan sedikit. Lalu apa menurut Mbak? Putri saya tidak dididik dengan agama. Apa karena putri saya tidak memakai jilbab? Jadi menurut kalian doa tidak baik dan tidak pantas menjadi bagian keluarga kalian, sahut Sofia. Mbak, tidak ada yang mengatakan hal itu pantas atau tidak pantas. Saya baru mengenal Z dan saya juga tidak mengatakan kami keberatan dengan Z yang menikah dengan Abian. Jika Abian menikahinya dengan cara seperti itu, berarti ada sesuatu di antara Abian dan Z dan saya dan suami saya tidak pernah ikut campur atau bahkan seperti apa yang dikatakan Z kepada kami. Jika kami mendukung kedekatan Abian dan Shira saat mereka sudah menikah, itu sama sekali tidak benar. Karena kami juga tidak tahu apa-apa dan kami juga kaget jika semua itu terjadi, kelas Fanya yang berusaha meyakinkan keluarga itu. Benar apa yang dikatakan istri saya. Jika kami memang tidak tahu apa-apa tentang hal itu, sahut Lucky menambahi. Tetapi semuanya sudah terlambat, seharusnya kalian lebih mengawasi putra kalian. Anak kami yang menjadi korban. Bahkan sampai sakit seperti ini, saya akan menjadi ibu yang paling bodoh. Jika membiarkan anak saya kembali bersamanya, sahut Sofia dengan tegas yang tidak ingin Abian dan Z kembali bersatu. Tapi tante saya mohon untuk kalian memberi saya kesempatan. Sungguh saya benar-benar sangat menyesal atas semua yang telah terjadi, sahut Abian dengan suara penuh memohon. Tidak akan, saya tidak akan membiarkan hal itu, tegas Sofia dan semuanya tampaknya tidak bisa melakukan apa-apa. Termasuk Sander, dia juga tidak ingin sang anak menderita jika pernikahan itu dilanjutkan. Mah, tidak ada salahnya memberikan Kak Abian kesempatan, sahut Ashifa yang harus ikut bicara. Mama tidak ingin Z semakin menderita, sahut Sofia. Bagaimana mungkin Z bisa menderita? Jika ada laki-laki yang ingin berusaha untuk perbaiki semuanya hanya untuknya, sahut Ashifa. Semua orang berhak mendapatkan satu kali kesempatan. Jika Z tidak memberikan kesempatan itu pada Kak Abian, lalu apa salahnya jika kita yang memberinya kesempatan? Anggap saja Kak Abian mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Z dan bagaimana mungkin kita bisa ragu. Karena Ashifa yakin Z akan bahagia karena menjadi wanita yang diperjuangkan, ucap Ashifa dengan lembut yang berbicara begitu menyentuh membuat Sofia terdiam. Dari kata-kata Ashifa sebenarnya Ashifa mengaitkan dengan permasalahannya dulu dengan Rafa. Dan Rafa diberi kesempatan dan sekarang hidup Ashifa sangat bahagia yang dicinta Rafa begitu tulus. Biarkan Abian berusaha untuk memperbaiki segalanya atau bertanggung jawab dengan semua perbuatannya. Apa yang dikatakan Ashifa benar, semua orang melakukan kesalahan fatal dan berhak mendapatkan kesempatan. Sama dengan aku yang melakukan kesalahan yang sama besarnya dan bahkan lebih besar, aku dan keluarga Ashifa memberiku kesempatan dan kenapa mama harus menutup kesempatan itu padanya, sahut Rafa yang langsung bicara dan menggambarkan dirinya sendiri. Sofia masih diam dengan pemikirannya yang pasti penuh kebimbangan. Baiklah, kamu saya beri kesempatan, sahut Sofia yang akhirnya memberikan kesempatan untuk Abian. Alhamdulillah, sahut Abian yang merasa lega dan keluarga Abian juga ikut lega mendengarnya. Tapi kami tidak akan ikut campur dengan apa yang kamu lakukan nanti kepadanya dan jika Z juga tidak ingin bersamamu, itu juga menjadi masalahmu dan kami tidak akan ikut campur, sahut Sofia. Saya paham, saya akan berusaha untuk meluluhkan hati Z, sahut Abian dengan yakin. Jangan asal bicara Abian, kamu harus sungguh-sungguh mengobati luka adikku, sahut Rafa dengan penuh penegasan. Saya berjanji akan berusaha, sahut Abian dengan yakin. Orang tua Abian juga lega dengan keputusan keluarga Z. Bersambung 183, Lulu, Roni dan Dedi sedang berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Z yang masih dirawat di rumah sakit. Maaf ya Z, kita hanya bisa membawa buah saja, sahut Lulu yang merasa tidak enak. Ya ampun, tidak apa-apa Kak Lulu.
Justru ini sangat merepotkan, Z saja sudah senang sekali bisa dijenguk oleh kalian semua. Jadi seharusnya tidak perlu membawa apa-apa, sahut Z yang lebih tidak enak lagi. Kami memang berniat untuk menjenguk kamu dan walau hanya buah. Dimakan ya, ucap Lulu. Pasti Kak Lulu, sahut Z yang tersenyum. Keadaan kamu bagaimana Z? Tanya Dedi. Sudah sangat membaik, hanya memang kadang-kadang masih sangat lemas. Namun tidak apa-apa, itu biasa kata dokter yang intinya harus lebih banyak istirahat lagi, ucap Z. Kalau begitu kamu harus istirahat. Dan jangan memikirkan apa-apa, ucap Lulu. Iya Kak Lulu, makasih sudah mau datang melihat Z dan bahkan mendoakan Z, sahut Z. Sama-sama Z, sahut Lulu. Tapi kayaknya kamu tidak bisa lama, soalnya saya harus pergi, sahut Roni. Benar Z, maaf ya, aku harus mengantarkan Kak Roni ke bandara. Karena Kak Roni ada tugas penting, ucap Lulu. Iya tidak apa-apa, hati-hati ya Kak Roni dan semoga semua pekerjaannya lancar, ucap Z. Makasih Z atas doanya, sahut Roni. Ya sudah kami duluan ya Z, Kak Dedi masih mau di sini? Tanya Lulu. Iya. Sebentar lagi aku baru pulang, ucap Dedi. Ya sudah kalau begitu aku sama Kak Roni duluan ya, ucap Lulu pamit. Iya kalian berdua hati-hati, sahut Dedi. Mari Kak Dedi, sahut Roni. Dedi hanya mengangguk dan Lulu bersama suaminya langsung pergi yang hanya meninggalkan Dedi dan Z di sana berduaan. Oh iya Z, aku ingin memberikan ini padamu, ucap Dedi yang memberikan paper bag kecil untuk Lulu. Apa ini? Tanya Z. Buka saja, sahut Dedi dan Lulu sepertinya ingin duduk. Kamu mau duduk? Tanya Dedi. Z menganggukkan kepalanya. Biar aku bantu, sahut Dedi yang langsung membantu Lulu untuk bersandar pada kepala ranjang agar lebih nyaman. Makasih ya Kak, ucap Z. Sama-sama, sahut Dedi. Lulu pun mengeluarkan benda dari dalam paper bag tersebut. Buku, sahut Z yang ternyata buku yang pernah dibaca Dedi. Sebenarnya aku belum selesai untuk membacanya. Namun mendengar kamu berada di rumah sakit, pasti kamu sangat bosan. Jadi aku berinisiatif untuk membawanya padamu, agar kamu bisa membacanya mengisi kekosongan kamu, ucap Dedi. Ya ampun Kak Dedi makasih ya sudah baik sekali pada Z. Sudah mau meminjamkannya pada Z. Padahal sebelumnya Z mengatakan akan meminjam kalau Kak Dedi sudah membacanya sampai selesai. Namun malam memberikannya di awal. Sekali lagi makasih ya Kak Dedi, ucap Z. Tidak apa-apa santai saja, sahut Dedi. Kamu menyukai bukunya? Tanya Dedi. Sangat menyukainya dan semoga setelah membacanya bisa kecanduan seperti Kak Dedi yang menunggu jilid-jilid yang akan terbit lagi, sahut Z dengan tersenyum lebar yang seperti dia memang begitu lempang dan tanpa benan. Kalau begitu silahkan dibaca, sahut Dedi. Pasti akan dibaca, sahut Lulu yang sama-sama tersenyum dengan Dedi. Kedekatan Dedi dan Lulu diperhatikan oleh Abian dari depan pintu yang tadinya ingin masuk. Namun melihat hal itu membuat Abian tidak jadi masuk dengan mengurung niatnya untuk masuk ke dalam kamar tempat Z dirawat. Malam hari Z yang terlihat sendirian di dalam kamar perawatannya yang mana Z yang masih menyandarkan punggungnya di kepala ranjang yang membaca buku pemberian Dedi. Buku yang mengenai bimbingan agama dan Z tampak senang membacanya tanpa ada beban sama sekali. Dan hatinya juga sepertinya sangat tenang dengan membaca buku tentang agama itu. Z ingin minum yang meletakkan dulu bukunya di atas meja dan langsung minum. Namun saat meletakkan kembali gelas pada tempatnya semula, tiba-tiba saja Z menyenggol buku itu dan juk ke lantai. Astagfirullah, pakai jatuh segala lagi. Gumam Z dengan gelang-gelang yang berusaha untuk mengambil buku itu dengan tubuhnya yang membungkuk yang tetap berada di atas tempat itu dan tangan Z tidak sampai pada buku itu padahal Z sudah hampir ingin tengkurap. Z melotot saat menyadari keseimbangannya tidak stabil dan akan membuatnya tengkurap jatuh ke lantai. Namun untuk saja dengan gercep sebuah tangan menahannya dengan memegang kedua bahunya yang ternyata Abian yang setengah duduk yang menahan tubuh Z yang hampir tengkurap. Posisi mereka sangat dekat dengan wajah yang berdekatan yang hanya beberapa inci saja jaraknya dengan mata keduanya yang saling melihat dengan perasaan masing-masing.
Hingga sampai beberapa detik akhirnya Ze tersadar dan begitu juga dengan Abian yang dengan perlahan Abian membantu Ze kembali ke posisinya dan dalam keadaan seperti itu malah terjadi canggung di antara keduanya. Ze yang sudah kembali duduk pada posisinya menghela napasnya dengan salah tingkah dan Abian mengambil buku yang jatuh di lantai. "Ini," ucap Abian dengan suara dinginnya. Ze langsung mengambilnya dengan cepat. "Makasih," sahut Ze dengan ketus, tanpa melihat Abian. "Seharusnya jangan memaksakan diri untuk mengambilnya yang membuat kamu hampir jatuh," ucap Abian. Ze tidak menjawabnya dan hanya diam saja. "Kamu sudah makan?" tanya Abian begitu lembut. Ze tidak menjawab pertanyaan Abian dan kembali membaca buku itu yang sepertinya Ze tidak mau melihat Abian ada di kamarnya. "Aku tahu kamu tidak menyukaiku berada di sini. Tetapi aku tidak akan pergi. Walau kamu mengusirku," ucap Abian. Lagi-lagi Ze tidak peduli dan membiarkan saja Abian mau apa yang dilakukannya. "Kamu suka membaca buku seperti itu. Apa kamu ingin berubah menjadi wanita yang lebih baik?" tanya Abian membuat Ze langsung melihat Abian. "Kenapa dari tadi selalu bertanya ini dan itu dan apa katamu?" "Aku ingin berubah menjadi wanita yang lebih baik. Apa menurutmu aku tidak baik?" "Ya jelas itu yang ada di pikiranmu," sahut Ze dengan kesal. "Aku tidak mengatakan apa-apa. Namun aku sangat senang dengan kamu yang semakin memperbaiki diri," sahut Abian. "Lalu kenapa jika aku ingin memperbaiki diriku? Apa kau merasa itu aku lakukan untukmu? Jangan salah paham. Karena ketika aku menjadi wanita yang jauh lebih baik, seleraku bukan dirimu lagi," tegas Ze dengan ketus dan Abian hanya tersenyum tipis yang menanggapi kata-kata Ze yang begitu galak. Abian sepertinya harus banyak bersabar dengan kemarahan Ze yang belum reda. Bersambung, dikit nih like-nya.